What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul The Dentist yang rilis tahun 1996. Film ini menceritakan kisah seorang dokter gigi yang terlalu sibuk dengan karirnya. Kehidupan dokter ini sangat bahagia, punya rumah besar, kaya raya, dan istri yang emplok cendol. Tapi dokter ini awalnya yang baik dan ramah tiba-tiba menjadi dokter yang sangat mengerikan. Seperti apa kisahnya? Kita lanjut ke alur ceritanya. Check it bro. Film akan berfokus kepada seorang dokter bernama Alan. Alan ini tinggal di rumah yang sangat mewah bersama istrinya yang bahenol emplok cendol bernama Brooke. Di hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka dan mereka berencana akan merayakannya. Namun si Alan ini merasa ada yang aneh di pagi ini. Dia pun tidak langsung pergi ke tempat kerjanya, melainkan balik lagi ke dalam rumah untuk menuntaskan rasa penasarannya. Dan benar saja, Brooke istrinya sedang pok-pok nyoy dengan amang-amang pembersih kolam renang. Alan merasa kecewa karena istrinya yang dia modali skincare malah belam-belam dengan amang-amang kolam. Dapat gratis lagi. Aduh. Alan yang kalap langsung mengambil pistol dan menodong pistol kepada amang-amang kolam itu yang lagi disedot istrinya. Ternyata itu hanya hayalan kekesalan amarah Alan saja. Dan dia memilih untuk sabar dan membiarkan pok-pok nyoy istrinya hingga selesai. Anjing hebat bisa nahan emosi. Tapi orang kayak gini yang punya potensi jadi psikopat loh. Lalu Alan mengikuti si amang kolam itu yang berpindah ke rumah tetangganya untuk membersihkan kolam renang juga. Alan pun mengendap-endap masuk lewat belakang sambil memegang pistol. Tapi lagi-lagi si amang kolam malah dapat belam-belam dari tetangganya. Sepertinya pekerjaan pembersih kolam renang pekerjaan yang cukup sejahteranya terjamin nih, OTW ngelamar. Alan pun malah semakin syok melihat kenyataan ini karena merasa kalah telak dengan tukang kolam. Dia bisa 2, saya 1 aja gagal. Karena kesal, tanpa sengaja dia menendang pagar tetangganya yang membuat anjing tetangganya menyerang si Alan. Dia pun panik dan tanpa sengaja dia menembak si anjing. Di klinik, pasien-pasien Alan menunggu untuk diperiksa. Alan yang sibuk dan pusing dengan amang-amang kolam, dia tidak peduli dengan pasien-pasiennya. Yang di kepala dia, gimana nasib rumah tangganya setelah melihat istrinya berselingkuh. Karena sadar masih punya tunggakan di koperasi simpan pinjam, dia pun kembali memulai pekerjaannya sebagai dokter gigi. Dengan ramah dan senyum lebar, dia menyambut seluruh pasiennya. Tapi karena pikirannya yang masih ruwet, ketika saat menangani pasien, pikirannya Alan tiba-tiba menjadi liar. Dia membayangkan gigi bocil ini menjadi sangat rusak. Dia pun tanpa sengaja melukai gigi si bocil itu hingga berdarah. Si ibu seketika marah karena dia anak orang kaya yang gak pernah papanasan atau popoean. Alan yang sadar bahwa dirinya lagi tidak baik saja, dia pun lari untuk meminum obat agar bisa lebih tenang dan rileks. Lalu dia menelpon istrinya yang baru selesai mandi habis pengencrotan. Alan pun meminta istrinya untuk datang ke klinik nanti malam untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka. Alan pun kembali melayani pasien-pasiennya yang saat ini adalah wanita cantik bernama April. Sebenarnya si April ini nggak ada masalah gigi yang serius. Tapi si Alan melebih-lebihkan agar si April ini harus segera diambil tindakan terhadap giginya. April pun lalu dibius hingga dia lemas dan tiba-tiba tanpa sengaja tangan si April ini menyentuh torpedonya Alan.
karena si April dibius dan setengah sadar. Tapi si Alan ini menganggap adalah sebuah kode dari April untuk mengajak dirinya pok-pok nyoy. Ditambah lagi, bukannya diperiksa, si April malah dijadikan mainan. April yang tak sadar hanya bisa pasrah digrepek-grepek si Alan. Alan pun berimajinasi bahwa April adalah istrinya. Ketika si Alan sadar, bajunya si April yang satu ke Sabang, yang satu lagi ke Merauke. Lalu si April pun sadar juga, kemudian meminta bantuan. Datanglah Steve, manajer sekaligus pacarnya April. Alan yang masih bingung membedakan ini hayalan atau kenyataan, justru menyuruh April pergi dari kliniknya dengan alasan udara segar akan membuat April lebih pulih cepat. Keanehan ini disadari oleh kedua anak buahnya Alan. Ditambah lagi, asistennya Alan melihat stocking yang tergeletak di lantai. Dia pun sadar kalau ini punyanya si April. Diam-diam dia pun memberitahu si Karen, dokter junior di sana. Tapi mereka berdua bingung dan takut karena si Alan ini dokter senior di sana. Lalu tiba-tiba Steve datang langsung menghajar Alan atas kelakuannya kepada April dan pun tersungkur kesakitan. Otomatis semua pasien menjadi panik. Lalu semua pasien dibubarkan untuk berobat lagi di besok harinya. Alan pun bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Watados gitulah bangetna. Singkat cerita, malam pun tiba. Istrinya Alan datang ke klinik dengan gaun hitam. Alan memperlakukan istrinya sangat spesial. Istrinya sedikit ragu karena tidak seperti biasanya si Alan bersikap seperti ini. Lalu Alan menyuruh istrinya duduk, kemudian membius dan mengikat tangannya di kursi. Setelah istrinya tak sadarkan diri, jiwa-jiwa dendam psikopat di dirinya Alan muncul. Dia mengambil alat dokternya, lalu mencabut gigi istrinya satu persatu. Sebagai bentuk balas dendam, istrinya hanya bisa mengerang kesakitan. Alan pun ngedumel. Dia ini membuat kolam renang itu adalah permintaan istrinya, tapi ternyata kolam renang itu hanya alasan untuk berselingkuh. Keesokan harinya, 2 orang polisi datang ke rumahnya Alan. Mereka datang untuk mencari informasi tentang kematian anjing tetangganya. Di luar negeri, anjing mati aja diurusin. Di sini 7 orang mati aja dibiarin. Aduh. Lanjut, tapi Alan yang berpengalaman ditagih debt collector pinjol pintar berdalih bahwa bukan dirinya yang membunuh anjing itu. Karena bukti yang tak cukup, kedua polisi itu pun pergi. Di sisi lain, si mamang kolam tidak sengaja menemukan lidah yang mengambang di kolam. Amang-amang kolam pun penasaran karena tumben si Brooke, istrinya Alan, hanya diam saja, tidak mengajak belam-belam dirinya. Setelah membuka topinya, si amang-amang kolam kaget yang sudah terjadi kepada mulut si Brooke. Ternyata sama si Alan, selain giginya dicopot, lidah istrinya juga dipotong. Bagong gak tuh? Tiba-tiba si Alan muncul dari belakang. Si amang kolam pun game over. Akhirnya si Alan pun merasa puas setelah membunuh tukang bersih kolam itu. Siang harinya, si Alan kembali menjalankan kegiatannya sebagai dokter gigi. Kali ini tetangganya yang kemarin datang untuk check up rutin. Bagongnya tetangganya ini, dia menceritakan hebatnya tukang kolam dalam menjalankan tugasnya. Seakan mengorek luka, si Alan yang sudah normal kembali lagi menjadi psikopat. Si Alan malah mengebor gigi tetangganya hingga rusak. Asistennya yang sadar ini tidak baik-baik saja, dia langsung menghentikan Alan. Namun Alan memarahi asistennya habis-habisan. Lalu asistennya menyuruh tetangganya itu untuk cepat-cepat pulang agar tidak terjadi hal yang lebih mengerikan. Alan yang melihat itu semakin marah, yang langsung memecat asistennya. Asistennya merasa tidak terima. Dia langsung mengeluarkan stockingnya April, lalu mengatakan akan melaporkan Alan ke polisi karena telah melakukan malpraktek kepada pasien-pasiennya. Alan yang kalap dan poeken langsung membunuh asistennya dengan stocking si April. Di sisi lain, polisi mendapatkan titik terang
penyebab kematian anjing tetangganya si Alan. Dari hasil identifikasi, peluru itu berasal dari pistolnya Alan. Kedua polisi itu langsung mendatangi rumah Alan. Di sana mereka menemukan mayat tukang kolam. Yang membuat polisi itu sangat terkejut, mereka menemukan istrinya Alan dengan kondisi yang sangat acak kibrut dan tangan yang terikat. Di klinik, Karen, dokter junior, tanpa sengaja melihat kelakuannya Alan. Alan yang tak mau kebusukannya terbongkar, Karen pun harus menjadi korban selanjutnya. Kemudian pasien selanjutnya datang, yaitu seorang bocil cantik bernama Sarah. Sarah ini berniat melepaskan kawat giginya. Awalnya Alan memperlakukan Sarah dengan sangat normal, tapi tiba-tiba pikiran liarnya kembali. Alan melihat giginya Sarah, teringat kembali gigi istrinya. Lalu si Alan menodongkan pistol ke si Sarah. Si Sarah pun hanya bisa menangis dan memohon untuk dilepaskan. Tiba-tiba kliniknya digerebek polisi, tapi si Alan berhasil kabur. Si Alan ini kabur ke fakultas kedokteran tempat dia mengajar. Ternyata si Alan juga adalah seorang dosen. Setelah marah-marah dan mungsang-mangsing di kelas, si Alan yang sudah terpojok hanya bisa pasrah, ditangkap oleh polisi. Karena mental Alan yang terganggu, si Alan ini dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Di sana dia juga mendapatkan perawatan gigi, yang mana dokternya itu adalah istrinya Alan. Film pun tamat. Bagaimana? Mengerti? Jadi, si Alan ini sosok pria yang terlalu sibuk mengejar karir. Walaupun semua hasilnya untuk istrinya, tapi istrinya yang merasa kesepian memilih melampiaskan hasratnya dengan amang-amang kolam. Yang mana waktu, uang, semuanya didedikasikan untuk istrinya si Alan, tapi dibalas pengkhianatan. Jadilah dia sosok yang paling mengerikan. Ingat, orang yang sangat mencintai kita dan rela berkorban segalanya, ketika merasakan sakit dan dikecewakan, siap-siap kalian akan kehilangan seluruh gigi kalian. Waspadalah, waspadalah. Ketemu lagi dengan gua di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.